warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurdin Hamid Yusuf akan menerangkan pengertian pencurian. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilan secara paksa atau kekerasan dari pemiliknya tanpa sedikit keraguan dan secara sembunyi-sembunyi. Manakala menurut Muhammad Al-Khatib As-Sabirni, mencuri yakni sarikah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim. Diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa pencurian adalah mengambil barang seseorang secara sembunyi-sembunyi secara sengaja dengan niat untuk memiliki barangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ramadhani akan menjelaskan tentang persyaratan pencurian. Syarat pencurian ini adalah di dalam hukum Islam, seorang pencuri akan dihukum potong tangan. Nah, potong tangan ini bisa dilakukan jika telah memenuhi syarat. Pencuri itu telah memenuhi syarat. Yang mana syaratnya yang pertama, seorang pencuri itu haruslah dia seorang mukallaf atau seorang orang dewasa. Jika dia orang dewasa, maka harus potong tangan. Jika anak kecil, maka potong tangan tidak bisa dilakukan. Kemudian, barang yang dicuri bukanlah barang anaknya. Dan jika seorang pencuri itu adalah bapak-bapak dan barang yang dicuri adalah barang anaknya, maka tidak bisa dipotong tangan, karena di setiap harta anak itu masih ada hak orang tua. Kemudian barang yang dicuri bukan miliknya. Nah, misalnya penggadaian, kita menggadaikan handphone ke konter, kemudian malamnya kita beraksi, kita mencuri di konter itu. Namun yang kita curi bukan handphone lain, melainkan handphone kita sendiri. Maka tidak bisa untuk dilakukan pemotongan tangan. Kemudian mencuri lebih dari 1/4 dinar. Nah, dinar ini menyesuaikan zaman. Kalau sekarang misalnya 2 juta, berarti 1/4-nya 500.000. Jika dia mencuri di bawah 1/4, maka tidak bisa dipotong tangan. Jika dia mencuri 1/4 ke atas, maka haruslah dilakukan pemotongan tangan. Kemudian harta yang dicuri tersimpan di tempatnya. Nah, dia mencuri di dalam rumah atau mencuri di bank dan dia tidak mencuri di jalan umum atau mencuri paksa atau mencuri di halayak orang ramai. Nah, itu tidak bisa dipotong tangan. Kemudian barang yang dicuri bukanlah barang haram, misalnya mencuri khamar. Nah, pada hakikatnya khamar itu sudah haram, dan jika dicuri maka orang yang mencuri itu tidak bisa dilakukan pemotongan tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ayat tentang pencurian, wasariqu wasariqatu, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan atau pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Dalam firman-Nya di atas, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menganjurkan hukuman potong tangan atau had bagi pelaku pencurian. Namun para ulama tafsir memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan firman Allah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzulnya surat Al-Maidah ayat 38 tentang suatu peristiwa pencurian pada masa Rasulullah SAW. Telah tertangkap seorang perempuan yang melakukan pencuri perhiasan. Maka orang yang menangkap tersebut mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka potonglah tangan kanannya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak tindakan dari pencurian. Yang pertama, dampak terhadap
mendapat hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, dampak terhadap korban tindakan pencurian yaitu menimbulkan kerugian, menimbulkan rasa ketakutan, menimbulkan rasa kewaspadaan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat yang merasa bahwa hartanya juga akan terancam. Sekian pembahasan singkat dari saya.